Siap, saya Zoya Pinata dari kelas 11 IP1 ingin menjelaskan tentang kerajaan maritim yang ada di Indonesia. Pengertian kerajaan maritim. Kerajaan maritim adalah kerajaan-kerajaan besar dengan luas kekuasaan yang melebihi dari wilayahnya. Kerajaan maritim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sungai dan laut sebagai jalur utama mobilitas dari masyarakat. Yang kedua, memiliki pelabuhan dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan perekonomian. Yang ketiga, memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Yang keempat, melakukan ekspansi untuk memperluas kerajaannya. Yang kelima, memiliki sistem perekonomian yang berbasis perdagangan. Nah, di sini saya memilih kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Dilihat dari kehidupan politik pemerintahannya, struktur pemerintahan kerajaan Sriwijaya terdiri atas beberapa pejabat pemerintah, yaitu Bupati penguasa daerah, Senapati komandan pasukan, dan Danayaka hakim, Hayaka pemungut pajak, Prataya pengurus kekayaan raja, Kumara Matya menteri, Kayatsa juru tulis, dan Stapaka rohaniwan kerajaan. Di sini Dapunta Hyang Sriyayanaga berhasil memperluas wilayah Sriwijaya hingga ke Minangkabau. Nah, di masa Balaputradewa, pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Kemudian, dalam bidang militer, Sriwijaya banyak memiliki daerah taklukkan yang disebut Pardatun. Daerah taklukkan dipimpin oleh seorang datu yang bergelar Nigalaku. Daerah taklukan juga dijaga oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Parvanda. Para bajak laut mempunyai peran penting dalam perdagangan laut kerajaan Sriwijaya. Mereka diberi kekuasaan dan keuntungan dari perdagangan yang berlangsung. Kemudian dari kehidupan sosial ekonomi, mata pencarian utama penduduk kerajaan Sriwijaya adalah perdagangan. Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang tangguh karena didukung oleh armada laut yang kuat. Selain itu, pemerintah pusat kerajaan Sriwijaya memanfaatkan kekuatan bajak laut dengan membagi keuntungan perdagangan. Oleh karena itu, mereka pun turut serta dalam menjaga perdagangan laut Sriwijaya dari gangguan bajak laut lainnya. Komoditas yang sering diperjualbelikan Sriwijaya adalah kapur barus, pala, gading, emas, timah, kapulaga, cengkih, dan kayu gaharu. Sriwijaya menjalin kerjasama perekonomian dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Bahkan Sriwijaya berhasil mendapatkan perlindungan dari kekaisaran Tiongkok. Beberapa kelompok pekerja yang terdapat dalam penduduk Sriwijaya antara lain Tuaan Watawuruh, pengawas pekerja, Atyaksa Nijawana, Wasikarana, pandai besi, Stapaka pemahat, Kuaham nakoda kapal, Waniaga penjaga, Pratisra pemimpin kelompok kerja, Marsi Haji tukang cuci, Kulun Haji budak kerja. Kemudian dilihat dari kehidupan budayanya, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha Mahayana yang sangat maju. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia. Yang kedua, biksu-biksu asing yang pernah datang ke Sriwijaya diantaranya El Tesing, Atisa, dan Sakya Kirti. Penduduk Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa sehari-hari. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa bahwa kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim adalah sebagai berikut. Dilihat dari ciri-ciri kerajaan maritim. Yang pertama, sungai dan laut sebagai jalur utama mobilitas dari masyarakat, yaitu Sungai Musi sebagai transportasi utama memasuki kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, memiliki pelabuhan dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan perekonomian. Di sini buktinya yaitu berupa pelabuhan besar di pesisir pantai di sepanjang Selat Malaka, Selat Sunda, dan Sepenanjung Malaya. Yang ketiga, memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Di sini Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar
yang bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain di wilayah sekitar Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Arab dan Cina. Yang keempat, melakukan ekspansi untuk memperluas kerajaannya. Wilayah kerajaan diperluas dengan menaklukkan kerajaan sekitar seperti kerajaan Tigor, Tanah Kera, Pahang, Jambi, dan Sunda. Yang kelima, memiliki sistem perekonomian yang berbasis perdagangan. Masyarakat di Kerajaan Sriwijaya mengandalkan perekonomian berdasarkan perdagangan dengan mengekspor hasil pertanian berupa kayu gaharu, kayu barus, kayu cendana, kayu ulin, rempah-rempah, dan kemenyan. Ke Arab dan ke Cina mengekspor gading, gula putih, batu karang, cula badak, obat-obatan. Nah, demikian itulah hasil penjelasan dari saya, yaitu kerajaan Sriwijaya termasuk kerajaan maritim. Sekian, terima kasih.